Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 33, bacaan kita terambil dari kitab Lukas 10 ayat 29 sampai dengan ayat 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, dan perbuatlah demikian." Terambil dari kitab Lukas 10 ayat 29 sampai dengan ayat 37. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sebuah gangguan mungkin merupakan rencana ilahi. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Gangguan Ilahi, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif. Seorang Samaria sedang berjalan menuju Yerikho. Ia menemukan seorang Yahudi yang terluka terbaring di sisi jalan.
beberapa orang hanya melewati orang itu, tak mau terganggu karena sibuk dengan urusan masing-masing. Namun orang Samaria ini, yang dibenci orang Yahudi dan yang mungkin juga akan lewat begitu saja, justru memiliki belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kehendak Allah menghampiri kita dengan cara-cara yang tak lazim, dan kerap dalam bentuk gangguan, saat kita menganggap tugas kita hari itu telah selesai dan kita mulai bersantai pada malam hari di rumah. Seseorang menelepon atau muncul di depan pintu dan mengganggu waktu santai kita. Sedang sibuk, tanya mereka. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menganggapnya gangguan atau kekacauan. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk melayani orang yang membutuhkan, mendengarkan dengan baik, menunjukkan kasih, dan membantu mereka menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Salah seorang pelopor penulis Kristiani, Jean-Pierre de Causet, berkata, "Kasih adalah kewajiban masa sekarang. Hal apapun yang telah kita rencanakan, kita tetap harus mewujudkan kasih." "Siapa sesama saya?" tanya saya. Yesus menjawab, "Ia adalah utusanku yang datang kepadamu dalam keadaan membutuhkan." Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.